Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zahran Hakim dengan NIM 12512600077 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang korupsi tambang nikel di Raja Ampat. Nah, mendengar kata Raja Ampat, kita selalu mengidentifikasikan dengan surga bawah laut yang sangat indah. Namun, tahukah kamu, di balik air birunya yang jernih tersimpan ancaman nyata bagi kedaulatan lingkungan kita. Nah, di Pulau Gak, Raja Ampat, aktivitas pertambangan nikel skala besar telah terjadi. Nah, pertambangan tersebut berbatasan langsung dengan area konservasi laut yang sangat dilindungi. Pada 25 Juni 2025, aktivitas tambang nikel di Raja Ampat menjadi sorotan publik setelah aktivis lingkungan dan Greenpeace mengkampanyekan hashtag Save Raja Ampat. Mereka menilai aktivitas pertambangan ini berpotensi merusak kawasan yang memiliki nilai konservasi yang tinggi dan sering menjadi destinasi wisata dunia. Nah, kemudian pemerintah melakukan investigasi dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. Hasilnya, Presiden Prabowo Subianto melalui pemerintah memutuskan mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan, yaitu PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugrah Surya Pertama, dan PT Nurham. Sementara izin PT Gak Nikel tetap dipertahankan setelah dievaluasi pemerintah. Komnas HAM juga menyatakan aktivitas pertambangan di Raja Ampat berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM terkait hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Nah, terdapat indikasi lemahnya pengawasan terhadap pemberian izin pertambangan oleh pemerintah. Beberapa izin yang diterbitkan akhirnya dicabut karena dianggap bermasalah dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Nah, bisa kita lihat dari kejadian ini, permasalahannya sudah terjadi dan tetapi regulasinya baru dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perizinan dan pengawasan belum berjalan secara optimal. Kasus ini berkaitan dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam termasuk nikel harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan bagi segelintir kelompok saja. Solusi yang dapat ditawarkan adalah pemerintah harus bisa konsisten dalam mengawasi jalannya aktivitas pertambangan yang ada di Raja Ampat, atau bahkan pemerintah harus bisa memberhentikan perizinan perusahaan tambang baru yang akan berdiri di Raja Ampat agar kasus ini tidak terulang kembali lagi. Kasus ini mengajarkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara baik dan bijaksana dan bertanggung jawab. Keuntungan ekonomi dari pertambangan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan lingkungan yang menjadi warisan bagi generasi mendatang. Praktik tata kelola yang bersih sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika proses perizinan dilakukan secara transparan dan diawasi dengan baik, maka potensi korupsi dan kerusakan lingkungan akan sedikit dapat diminimalisasikan. Sebagai penutup, kasus tambang nikel di Raja Ampat
menunjukkan pentingnya penerapan prinsip anti korupsi, transparansi, akuntabilitas, dan clean governance dalam pengelolaan sumber daya alam. Polemik ini menjadi pelajaran bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat agar terciptanya eh, negara Indonesia yang baik dan bersih dari korupsi. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.